Sama aku, Tara, dari Kejar Mimpi Tangerang Selatan yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, seperti judulnya nih, teman-teman. Judulnya itu kan Guide to Start Financial Planning. Jadi yang pasti kita bakal belajar financial planning bareng hari ini bersama pemateri yang keren banget, yang udah berpengalaman di bidangnya juga, secara langsung nih, teman-teman, gitu. Aku udah bisa ngerasain nih semangat teman-teman, antusiasme teman-teman, dari jumlah pendaftar yang pendaftar pada hari ini, teman-teman. Fun fact aja ya, yang daftar pada hari ini tuh mencapai 270 orang. Wow, keren banget gak sih, teman-teman? Sementara yang ada di Zoom ini masih 162. Jadi masih banyak banget yang belum join ya. Mungkin sambil menunggu yang belum join, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ini. Aku mau cek ombak dong. Kira-kira teman-teman di sini dari kota mana aja sih? Dan udah siap belum buat belajar bareng-bareng hari ini? Boleh ramein kolom chatnya ya. Dari Tangsel, wow. Denpasar, Bali ya. Bogor, sudah siap. Manado, Bekasi, Sidoarjo, Tangsel, Malang, Lampung, Cirebon, Palembang, Bekasi, Surabaya, Bengkulu, Gresik, Bintaro, Tabanan, Bangka Belitung, Medan, Trenggalek, Mojokerto, Pekanbaru. Wow, rame banget dan beragam banget ya teman-teman, Cilacap, Jogja. Wow, gila-gila. Ini benar-benar beragam banget ya teman-teman. Meskipun ini diadain oleh Kejar Mimpi Tangerang Selatan, tapi ternyata nggak menghalangi semangat teman-teman buat belajar bareng pada hari Minggu siang ini. Wow, keren, keren, keren. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Tepuk tangan online, tepuk tangan virtual. Oke, mungkin aku bakal ceritain sedikit background kenapa Kejar Mimpi Tangerang Selatan pada hari ini mengangkat tema financial planning untuk millennials. Seperti yang kita tahu ya, teman-teman, saat ini tuh kan lagi rame banget investasi di mana-mana. Banyak banget nih di media sosial yang pamer portofolionya gitu kan. Sementara itu bisa menimbulkan FOMO atau fear of missing out gitu. Jadi rasanya kok kayak kita doang yang belum investasi, sementara teman-teman kita semua tuh udah investasi di mana-mana dan untung semua, cuan terus gitu kan. Nah, disinilah Kedai Mimpi Tangsel nih merasa bahwa perlu nih ada financial planning, belajar financial planning bareng buat kita semua yang masih belum paham. Karena waktu itu juga kan sempat ramai ya teman-teman, ada yang beli saham pakai utang. Terus ternyata sahamnya rugi. Akhirnya investasi bukannya menguntungkan, malah merugikan kita gitu ya, malah menambah beban kita. Nah, di sini kan nggak boleh terjadi banget ya, nggak boleh, maksudnya kayak kasihan lah teman-teman yang tadi niatnya mau cuan tapi malah rugi gitu. Jadi Kerja Mimpi Tangerang Selatan merasa bahwa kami perlu nih ngadain KM Talks dengan tema financial planning buat millennials gitu. Oke, mungkin boleh di next operator. Oke, jadi ini gambaran rundown acara pada hari ini. Nanti pada saat sesi materi mungkin aku minta teman-teman untuk mematikan mikrofonnya ya demi kenyamanan bersama juga. Tapi kalau mau nyalain kamera boleh banget temenin pemateri kita dan temenin aku juga di sini dengan menggunakan virtual background yang merah ini. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, santai aja. Kemudian ada sesi games. Nah, sesi games ini menarik banget teman-teman. Kita bakal belajar bareng tentang cara beli saham lewat HP. Jadi semacam simulasi gitu. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang masih belum paham tentang saham, tapi udah pengen ngerasain nih punya portofolio hijau, grafik-grafik hijau naik-naik nih, kayak background aku ini gitu. Ini boleh banget diikutin. Dan nanti yang pasti bakal ada hadiahnya teman-teman. Games ini berhadiah buat 4 orang. Jadi pastiin teman-teman ikut games-nya ya. Terus kemudian ada sesi tanya jawab juga. Sesi tanya jawab ini aku bebaskan teman-teman kalau misalnya mau langsung on mic, langsung on cam buat nanya langsung ke pematerinya. Tapi kalau malu-malu di chat juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi feel free aja buat langsung berinteraksi dengan narasumbernya gitu. Terus aku juga mau memberitahu bahwa link absensi dan feedback akan diberikan di akhir. Jadi pastiin teman-teman stay terus sampai akhir acara supaya bisa mendapatkan materi yang maksimal juga dan bisa dapat sertifikat yang teman-teman tunggu itu. Oke, daripada bosen dengerin aku terus nih, ngeliat muka aku terus, kayaknya kita kenalan lebih dalam ya tentang Kejar Mimpi Tangerang Selatan nih dengan mendengarkan sambutan langsung dari Vice Leader Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Kepada Kak Ocha, waktu dan tempat dipersilakan.
Halo, selamat siang semuanya. Wah, senang banget tadi ngedenger teman-teman itu dari banyak daerah di Indonesia. Halo, sorry Kak Ocha, sepertinya terputus ya Kak. Iya, sepertinya Kak Ocha-nya lagi ada kendala sinyal ya teman-teman. Mungkin bisa ditunggu sebentar ya, ditahan dulu nih semangatnya yang udah menggebu-gebu banget nih buat belajar financial planning ya. Meskipun kesannya financial planning ini kayak buat anak ekonomi aja gitu, tapi ternyata enggak teman-teman. Financial planning itu penting buat semua jurusan gitu. Oke, mungkin apakah Kak Ocha udah tergabung lagi? Oke, mungkin sambil nunggu Kak Ocha-nya tergabung lagi, teman-teman, aku mau ngobrol lagi sama teman-teman semua nih yang ada di sini. Kira-kira apa sih kendala financial planning teman-teman saat ini? Misalnya suka tergoda beli all shop gitu, beli belanja online, atau misalnya selalu investasi tapi selalu rugi gitu. Boleh dong tulisin di kolom chat supaya nanti pemateri kita bisa tahu nih, kira-kira teman-teman ini kendalanya banyak apa sih, dan bisa ngasih insight yang baru buat teman-teman gitu. Pay later meresahkan, bener banget ya. Kalau udah ada pay later tuh udah kayak, aduh rasanya pengen beli apa aja gitu ya, tanpa ngeluarin uang. Tapi ngeluarin uangnya di bulan depannya. Konsumtif, boros, ketunda terus, udah masukin reksadana, pas mau beli sesuatu kayak dijual semua kayak sia-sia banget. Wah, kenapa tuh sia-sianya? Belum ngerti sama jenis-jenis investasi yang bagus. Wah, bener banget nih. Cocok banget nih ikut acara pada hari ini karena bakal dijelasin semua tentang investasi. Suka tergoda buat jajan, skincare, dan makanan. Sama Kak. Bingung ngebagi persentase pengeluaran. Ini juga pas banget nih, nanti bakal dijelasin sama pematerinya. Gak bisa menghitung pengeluaran. Ini juga bakal dijelasin nih. Tergoda sama barang-barang lucu di Shopee. Sama Kak Diva Novian, aku juga tergoda banget. Suka beli barang-barang yang gak penting. Invest saham. Mau belajar investasi, Kak. Belum ngerti sama investasi saham. Gak ngerti, Kak, buat investasi. Terus buat orang tua gak dukung. Wah, ternyata banyak banget ya kendala financial planning teman-teman di sini. Susah ngontrol keuangan. Oh iya. Ya, pas banget nih teman-teman ikut webinar pada hari ini karena kita bakal ngebahas tentang financial planning dan juga sedikit mengenai investasi. Jadi teman-teman bisa lebih terbuka pikirannya terhadap financial planning. Oke, sepertinya Kak Ocha udah bergabung lagi nih. Halo Kak Ocha. Maaf ya semua. Ya, ini salah satu kendala ketika online ya. Tiba-tiba tanpa diprediksi sinyalnya menghilang entah kemana nih. Semoga walaupun kayak gini ghosting, semoga doinya nggak ghosting ya. Banget bisa ketemu teman-teman nih. Tadi ada yang dari Denpasar, ada yang dari Cirebon, banyak sekali. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami dari Kejar Mimpi Tangerang Selatan menyambut teman-teman semua untuk bergabung di webinar kali ini. Nah, webinar kali ini kami sediakan untuk teman-teman semua belajar bareng-bareng gimana menata finansial di generasi kita sekarang ini. Masa pandemi kayak gini nih, banyak banget kendala-kendala finansial yang kita alami, mulai dari nggak prepare ataupun dananya melebihi budget yang sudah disediakan, bahkan sampai
kita nggak dapat cuan nih dari apa yang sudah kita usahakan. Contohnya di reksadana kita udah siap-siap, udah ngikut reksadana, ternyata kita nggak cuan nih. Nah, semoga teman-teman semua pada siang hari ini mengikutinya dengan antusias, dan aku nih yakin banget Kak Tara kalau kita semua menerapkan ilmu yang nanti diberikan ke pemateri, pasti kedepannya kita punya ilmu ataupun persiapan untuk finansial kita. Jadi teman-teman semua, kami dari Kejar Mimpi Tangerang Selatan menyambut dan berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau bergabung. Kedepannya stay tune terus di Kejar Mimpi Tangerang Selatan. Bisa banget di-follow ya IG kami di @kejar mimpi Tangerang Selatan. Di situ banyak banget informasi-informasi terkait pendidikan, finansial, dan masih banyak lagi. Dan tentunya kita akan menyediakan banyak event yang lebih kece lagi, ya nggak nih Kak Tara? Betul banget. Mungkin betul itu banget. aja dari aku. Semoga teman-teman, ya kayaknya udah ngeliat teman-teman tuh udah antusias pengen langsung dengerin pematerinya nih Kak Tara. Udah siap-siap catatannya, ada pesan-pesan yang menarik, teman-teman bisa banget share di Instagram dan tag akun kami, biar teman-teman yang ada di akun teman-teman semua nih, followers teman-teman semua juga tahu bahwa Kejar Mimpi Tangerang Selatan punya event yang bagus, dan besok bisa bergabung juga nih sama kami di event-event yang lainnya. Dari aku sekian, terima kasih semua, semangat. Oke, thank you Kak Ocha atas sambutannya. Seperti yang tadi Kak Ocha bilang teman-teman, bahwa kita tuh harus semangat dengerin materinya, dicatat poin-poin pentingnya, dan jangan lupa diterapkan juga nantinya. Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada nggak sabar ya, udah pada menggebu-gebu gitu, pengen belajar tentang financial planning. Oke, baiklah, kita kenalan nih sama pemateri kita hari ini. Oke, jadi pemateri kita hari ini adalah Andika Wijojo, seorang certified financial planner yang pasti seperti sudah berpengalaman ya di bidang financial planner. Kak Andika Wijojo merupakan qualified wealth planner juga yang merupakan lulusan S2 Master of Social Entrepreneur di Holt International Business School di San Francisco. Wah, keren banget kan teman-teman. Dan saat ini juga Kak Andika Wijojo aktif memberikan edukasi financial planning di media sosial Instagramnya. Oke, mungkin kita sapa dulu kali ya Kak Andikanya. Halo Kak Andika. Halo, halo, tes 1, 2, 3. Apa kabar semua? Apa kabar Kak Tara? Halo, baik Kak. Gimana Kak kabarnya Kak? Baik, masih suasana PPKM ya, jadi belum bisa tatap muka nih sama teman-teman sekalian. Suara Iya. saya jelas kan? Jelas Kak, terdengar dengan jelas. Oke, sip. Oke. Gimana nih Kak? Di sini kayaknya udah pada semangat banget nih buat belajar. Bisa kita langsung Wah, mulai aja Kak? bisa langsung. Oke, siap. Kepada Kak Andika, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Halo teman-teman, apa kabar? Thank you atas kesempatannya. Terima kasih Kak Tara telah memulai acara ini. Teman-teman Kejar Mimpi Tangerang Selatan yang luar biasa, thank you banget udah mengundang saya buat bisa jadi pembicara di sini. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Andika Wijoyo. Ya, tadi sudah dijelasin, saya seorang financial planner dan juga memang saya hobinya sharing mengenai keuangan, mengenai investasi. Jadi nanti di sini saya akan banyak sharing hal-hal yang sebelumnya mungkin nggak banyak teman-teman tahu nih, tentang investasi dan dunia keuangan. Ya, kalau asal saya sedikit kenalan nih ya, asal saya dari Semarang, Jawa Tengah. Tapi currently sekarang kerjanya di Jakarta. Nah, tapi saya aslinya orang Semarang. Ini masih kelihatan nih ya. Nah, kita masuk langsung ke sebagai kaum milenial. Saya juga ini seorang milenial nih ya, belum usia 30 tahun nih. Nah, bagaimana cara kita memulai perencanaan keuangan untuk diri kita sendiri? Ya. Halo, Kak Andika. Sepertinya putus-putus ya Kak.
Halo, terputus ya? Iya, Kak. Tapi sekarang Halo? udah aman, Kak. Oke, sorry. Saya lanjut ya. Ini video saya kelihatan kan? Oke, kelihatan, Kak. mantap. Oke, lanjut teman-teman. Ya, saya lanjut. Semoga teman-teman stay tune di sini. Ini memang ya namanya di masa-masa pandemi ya, masa-masa webinar gini kadang koneksi internet agak parah. Jadi mohon kalau putus nanti tolong kasih tahu saya ya. Nah, boleh di next. Halo, boleh di next. Nah, sekarang berhubung ini masa pandemi ya, kita akan bahas sedikit mengenai apa yang terjadi di masa pandemi, di masa PPKM ini. Ya, bagaimana situasi keadaan ekonomi Indonesia, ya. Keadaan ekonomi Indonesia terus terang saya bilang ini kurang baik. Oke, kita lihat PPKM diadakan kembali. Kita lihat juga banyak sekali bisnis-bisnis yang tutup atau orang-orang yang istilahnya karena pergerakannya dibatasi dia nggak bisa cari uang. Of course ini bukan pertanda yang baik untuk suatu ekonomi. Kita lihat dari tahun 2020 ya, pertumbuhan ekonomi kita itu negatif, berada di area negatif. Nah, bagi yang belum tahu pertumbuhan ekonomi ini apa, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya simpel, adalah pertumbuhan yang berkurang. Halo, sorry Kak Andika. Kayaknya terputus lagi ya, Kak. Oke, mohon bersabar ya teman-teman, jangan sampai patah semangat, karena online ini memang seperti yang kita bilang tadi ya, bahwa koneksi internet itu sekarang menjadi sebuah permasalahan, karena semua orang Halo, nge-Zoom terputus gitu. lagi ya? Iya, Kak. Tadi lagi ya? sempat terputus, Kak. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya pertumbuhannya negatif, ya, kalau misalnya pertumbuhannya negatif, itu artinya pendapatan kita juga menurun dari tahun. Dan ini kita berapa 1 tahun tadi pasti sudah negatif, teman-teman. Kita bisa lihat sudah ada di kisaran negatif poin 0,74. Saya nggak tahu kuartal ini negatif lagi atau tidak, tapi kelihatannya masih akan negatif karena ya ada PPKM ini. Ya, jadi kalau kita ekonomi nasional kurang, ya kita bukan pesimis, tapi kita harus melihat secara objektif di mana memang ekonomi saat ini baik. Ya, next. Nah, kita lihat kisaran inflasi kita. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa. Ya, ini juga paling kecil. Inflasi kita adalah salah satu yang paling kecil sepanjang sejarah. Ya, 1,33%. Artinya harga barang dan jasa itu cuma naik 1 tahun ini cuma 1,3% doang. Salah satu yang paling kecil yang pernah Indonesia miliki, yang pernah Indonesia sepanjang sejarah. Bukan pertanda yang baik, karena ini jadi lemahnya daya beli di masyarakat. Ya, jadi saking daya belinya lemah, otomatis harga barang dan jasa juga nggak naik. Ini bukan pertanda ekonomi yang baik. Oke, inflasinya sampai 4%, 2-3%. Masih dibus kembali inflasinya. Next lagi. Halo, sorry Kak Andika. Sorry aku potong sebentar. Mungkin Halo, kameranya boleh dimatiin aja Kak, supaya suaranya lebih terdengar jelas. Oh, tadi nggak jelas. Tadi agak putus-putus sedikit sih Kak, tapi takutnya nanti ke depannya gitu lagi. Ya, nggak apa-apa Kak. Baik, terima kasih Kak Andika. Bisa dilanjutkan lagi. Bentar, biar apa saya pakai? Ini kan tadi saya pakai WiFi. Halo. Halo, iya Kak. Oke, coba saya nggak pakai. Saya coba pakai data saya aja deh, ya. Iya, boleh Kak. Kalau masih nggak jelas, baru nanti saya matikan kameranya. Oke, siap Kak. Silakan Kak. Oke, so semoga ini jelas ya. Aduh. Jadi indikator selanjutnya adalah IHSG, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini sudah
Ada yang paham, ada yang belum mengerti IHSG apa, indeks harga saham gabungan kita, yang juga nggak kemana-mana sejak tahun 2018. Kalau kita lihat efek pandemi, sangat-sangat terasa, teman-teman, di tahun 2020. Tapi hingga sekarang, walaupun sudah ada perbaikan, ya, sudah ada pemulihan, tetapi masih belum bisa break high. Ya, artinya kalau kita lihat dari tahun 2018 itu masih sideways terus sampai sekarang, walaupun 1 tahun terakhir ini sudah positif. Tetapi kalau kita tarik lebih panjang lagi ke tahun 2018, hasilnya itu masih sideways, masih nggak kemana-mana pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita. Nah, diharapkan setelah pandemi ini, kita nggak tahu selesainya kapan, tapi diharapkan ya semoga secara jangka panjang, market saham kita ini bisa terus meningkat. Oke? Nah, mari kita sekarang masuk ke dunia perencanaan keuangan. Oke? Boleh di next? Nah, ini kiat-kiat financial planning selama masa pandemi. Oke? Saya rangkumkan beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, nomor 1, tetap konsisten berinvestasi. Oke, jangan pernah jangan pernah takut berinvestasi di masa pandemi ini. Tetap aja konsisten. Ya, sisihkan uang setiap bulan dari uang tabungan kita, dari uang saku kita, dari gaji kita. Tetap konsisten berinvestasi apapun keadaannya. Nomor 2, cari sumber pemasukan lain, teman-teman ya. Ini banyak yang terjadi di bukan negara sih ya, di tempat-tempat yang istilahnya paling terdampak oleh adanya pandemi, contohnya Bali ya, banyak orang kehilangan pekerjaannya di situ. Nggak ada cara lain ya, cari sumber pemasukan lain, tingkatkan produktivitas, bukan malah kurangin produktivitas, tetapi tingkatkan produktivitas. Ketiga, jagalah tingkat utang kalian, jangan terlalu banyak berutang. Dan keempat, belilah barang sesuai dengan kebutuhan dan lebih price minded ya. Kalau dulu kalau beli barang sukanya nggak lihat harga, sekarang mungkin di masa pandemi boleh beli, tetapi jangan lupa untuk lihat harganya. Kalian harus mulai mengutamakan value for money-nya seperti apa. Jadi membeli barang hanya sesuai yang kita butuhkan saja. Oke? Itu kiat financial planning selama masa pandemi ini, teman-teman. Nah, financial planning sendiri itu apa sih? Coba kita masuk di next lagi. Oke? Nah, kembali ke zaman dulu, teman-teman ya. Zaman dulu, sebelum ada uang, ya, kita bicara untuk mengetahui financial planning, itu kan berhubungan sama uang. Kita harus paham dulu sejarah uang itu seperti apa. Ya, balik ke zaman dulu, itu dipercaya manusia sebelum adanya uang, itu menggunakan barter. Ya, ayam ditukar sapi, sapi ditukar gandum, gandum ditukar beras, dan sebagainya. Ya, zaman dulu orang kan beternak, ada yang bertani, ya kan, mereka punya hasil tani, mereka punya hasil ternak, mereka saling tukar menukar. Tetapi karena barter itu sangat tidak efisien, boleh di next. Nah, barter itu tidak efisien, ya. Makanya manusia mulai menggunakan uang. Mengapa barter nggak efisien? Jelas tidak efisien. Bagaimana cara menukar sapi dengan ayam? Ayamnya cuma satu, sapinya segede gaban gitu. Susah buat ditukar, ya kan? Dengan adanya lebih dari 20 komoditas, sudah hampir tidak mungkin melakukan barter. That's why manusia mulai menggunakan uang. Ya, bentuk uangnya pun berbeda-beda. Setiap peradaban punya uang yang berbeda, tetapi manusia mulai menemukan satu alat tukar universal. Teman-teman, manusia mulai menemukan satu alat tukar universal. Nah, dari sejarah uang ini yang ingin saya sampaikan apa sih sebenarnya? Dari zaman dulu, uang itu tidak pernah dirancang sebagai alat menimbun kekayaan. Uang dirancang untuk mempermudah transaksi sebagai alat tukar, teman-teman. Ya, jadi uang entah itu dalam bentuk emas, dalam bentuk telistik, dalam bentuk ini ada yang dalam bentuk kulit kerang, ya kan, ada yang dalam bentuk kopi, ada yang dalam bentuk garam, semua tidak dirancang untuk menimbun kekayaan, hanya digunakan untuk alat bertransaksi. Orang zaman dahulu menimbun kekayaannya ya berdasarkan ternaknya atau tanahnya atau hasil pertaniannya dan sebagainya. Mereka punya bisnis, mereka punya investasi di situ. Tetapi yang pasti mereka tidak menimbun kekayaan menggunakan uang, dan itu yang harus kita lakukan sekarang. Ya, banyak orang salah, banyak orang itu menimbun uang. Uangnya ditimbun, dimasukin ke kardus atau dimasukin ke celengan ayam atau dimasukin ke kaleng kongguan, ya kan? Ditumpuk-tumpuk terus, akhirnya uang tersebut tidak jadi apa-apa.
kehilangan daya belinya iya karena inflasi. Oke, padahal dari zaman dulu manusia menimbun kekayaan itu tidak menggunakan uang. Ya, jadi perlu teman-teman perhatikan ya, uang tidak digunakan sebagai sarana untuk menimbun kekayaan karena tidak akan produktif di situ. Oke? Nah, bicara mengenai financial planning ya kan, ada target-target yang tentu perlu kita capai. Nah, kadang kita pernah dengar kata financial freedom ya. Financial freedom apa sih? Sebenarnya ada level-levelnya, teman-teman. Saya nggak perlu jelaskan semua. Mulai dari level 1, itu hanya kebutuhan basic aja yang terpenuhi, hingga level 6, financial abundance. Artinya adalah kita tidak perlu bekerja lagi, passive income, semua keinginan kita dapat terpenuhi tanpa perlu bekerja. Oke? Itu levelnya sangat berbeda jauh, teman-teman, antara level 6 sampai level 1. Dan level 1 itu bedanya bumi langit. Level 1 itu masih memenuhi kebutuhan dasar, level 6 sudah sangat aman. Nah, permasalahannya adalah tidak semua orang itu bisa mencapai level 6. Meskipun dengan perencanaan keuangan yang sangat baik. At least ya teman-teman, kita bisa mencapai level 4 atau level 3 lah. Ya, nggak usah targetnya nggak usah muluk-muluk. Untuk hanya sebagian kecil orang yang akan mencapai level 6. Ya. Tetapi level 4 dan level 3 itu masih masuk akal. Punya dana pensiun yang cukup, teman-teman nanti ketika pensiun sudah tidak bergantung lagi ke pekerjaan, sudah tidak bergantung lagi ke anak cucu, itu masih memungkinkan. Ya, teman-teman untuk dapat pensiun dengan kaya raya itu masih memungkinkan dengan perencanaan keuangan yang baik. Oke, jadi targetnya nggak perlu muluk-muluk sampai passive income bisa beli ini, bisa beli itu. Nggak semua orang seberuntung itu. Ya, kalian harus punya bisnis yang cukup oke, kalian harus bisa punya inovasi yang cukup baik, bekerja dengan cukup pintar untuk bisa sampai ke level 6. Tapi nggak semua orang akan sampai ke level 6. Tetapi at least, sekali lagi saya ingatkan, level 4 itu masih memungkinkan. Ya, disitulah kita perlu merencanakan keuangan kita. Oke, boleh di next. Nah, bicara mengenai generasi sekarang ya. Generasi X, generasi Y, generasi Z. Sebenarnya secara financial planning, secara behavior manusia dalam merencanakan keuangan, itu nggak banyak berbeda, teman-teman. Antara generasi zaman dulu sama generasi zaman sekarang. Perbedaannya apa? Paling instrumen investasinya aja berbeda. Generasi X lebih suka investasi tanah, ya kan? Generasi Z mungkin lebih suka investasi kripto, saham, ya kan? Nanti kita akan bahas semua. Bukan berarti tanah jelek, enggak, ya. Generasi Z lebih suka berinvestasi kripto, lebih suka berinvestasi saham ya karena mungkin lebih murah. Beli tanah sekarang mahal. Generasi X zaman dulu mungkin generasi orang tua kita ya, itu mungkin belum uangnya nggak dipakai macam-macam. Zaman dulu mau ngapain, ya kan? Makanya bisa buat beli tanah. Tapi generasi Z uangnya tuh dipakai untuk banyak pengeluaran. Jadi kadang mampunya cuma beli investasi-investasi yang nominalnya kecil, cryptocurrency lah, saham, reksadana. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu jauh lebih bagus daripada tidak berinvestasi sama sekali. Oke? Jadi ini teman-teman ya, sebenarnya tidak ada behavior yang berbeda antara generasi X dan generasi Z. Ya jelas, mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi behavior keuangannya itu tetap sama. Oke? Jadi nggak ada perbedaan. Oke? Boleh di next lagi? Nah, saya ajarkan bagaimana cara merencanakan keuangan. Ada 2 hitungan yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah merencanakan kekayaan, yang kedua adalah merencanakan pendapatan. Kekayaan dan pendapatan itu berbeda. Kekayaan manusia atau kekayaan bersih. Rumusnya adalah aset kurangin utang atau harta dikurangin utang. Semua orang terkaya di Indonesia, di dunia, ya, cara menghitung kekayaannya seperti itu. Hartanya dikurangi dengan utangnya, sama dengan net worth. Ya, ada orang yang hartanya kelihatan besar, rumahnya banyak, punya mobil mewah dan sebagainya, tetapi utangnya juga besar, belum tentu orangnya sekaya kita. Ya, ada orang yang hartanya 100 M, tetapi utangnya 120 M. Net worth-nya minus, teman-teman.
kelihatannya mentereng, kelihatannya kaya. Rumusnya sederhana, teman-teman. Rumusnya cukup sederhana, harta dikurangin utang. Teman-teman sudah mulai bisa nih, ya, melihat harta teman-teman apa, nanti akan saya jelasin, ya. Terus dikurangin utang, itulah net worth kalian. Oke? Semoga sampai sini jelas, teman-teman. Boleh di next? Nah, sekarang kita bahas komposisinya apa saja, ya. Komposisi dari aset atau harta itu ada 3. Oke? Ada 3. Aset liquid, aset pribadi, dan aset investasi. Ya, aset liquid itu uang tunai, ya. Kita tentu saja perlu uang tunai untuk bertransaksi sehari-hari, untuk beli makan, untuk beli minum, beli paket data, itu semua butuh uang tunai. Tetapi uang tunai jangan disimpan banyak-banyak karena tidak efektif, ya. Uang tunai kalian nyimpan 100.000, 10 tahun lagi dia tetap akan jadi 100.000. Berbeda kalau kalian punya aset investasi, oke? Yang kedua, aset pribadi. Itu adalah aset yang kita beli untuk kita nikmati fungsinya. Ya, contohnya seperti mobil, motor, terus laptop, gadget dan sebagainya, ya. Kurang lebih 50-60% penghasilan kita itu habis untuk membeli aset-aset pribadi, ya. Aset yang kita gunakan sendiri. Ya, karena setelah kita gunakan, aset pribadi tentu tidak dapat mengalami apresiasi harga, bahkan mengalami depresiasi, ya. Jadi aset pribadi ini juga nggak bisa meningkatkan kekayaan kita. Nah, yang bisa meningkatkan kekayaan kita adalah aset investasi. Aset investasi itu apa sih? Simple. Aset yang punya potensi mengalami kenaikan harga, ya, harganya bisa naik, atau aset tersebut bisa menghasilkan cash flow, bisa menghasilkan uang masuk buat kantong kita nih. Oke? Dia punya potensi kenaikan harga atau bisa menghasilkan uang masuk. Contohnya simple. Deposito, emas, saham, itu semua punya potensi mengalami kenaikan harga, atau kalau deposito, dia bisa menghasilkan cash flow dari bunganya. Ya, banyak sekali aset-aset investasi lain, kripto misalnya, atau peer-to-peer lending, atau obligasi, atau reksadana, semua merupakan aset investasi. Nah, kebanyakan orang di Indonesia itu kurang peduli dengan aset investasi, teman-teman. Mereka lebih suka membeli aset pribadi, beli tas, sepatu, mobil. Bukan berarti nggak boleh, ya. Tetapi jangan semuanya dihabiskan untuk aset pribadi, karena aset pribadi tidak akan pernah bisa apresiasi secara harga, ya. Tidak, jadi nilainya pasti akan terdepresiasi. Yang bisa meningkatkan kekayaan kita ketika kita sedang tidur hanya aset investasi. Jadi mulai sekarang porsi aset investasinya harus dibanyakin, teman-teman, ya. Karena itu yang akan meningkatkan kekayaan kita ketika kita tidak sedang bekerja. Oke? Nah, utang itu juga dibagi 2, ya, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu contohnya seperti utang ke teman, ya kan, utang yang tidak berbunga lah istilahnya. Yang kedua, utang berbunga. Ini bisa berupa cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit dan sebagainya. Oke, jadi berhati-hatilah menggunakan utang. Nanti saya akan jelaskan kembali mengenai utang. Boleh di next lagi? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kekayaan. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita mengelola penghasilan. Penghasilan itu apa? Penghasilan adalah uang yang kita terima setiap periode sekali, sebulan sekali, dari gaji mungkin, ya. Dari gaji atau dari uang sewa, ya kan, yang kita dapatkan kalau kita menyewakan sesuatu, atau dari bunga deposito, atau dari kalau kita punya bisnis dari profit. Ya, penghasilan ini harus kita manage. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi nggak kaya-kaya. Oh, ternyata penghasilannya itu habis buat konsumsi saja. Habis buat dugem, habis buat party, ya kan, sama sekali tidak berinvestasi. Uangnya habis digunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Terlihat kaya, penghasilannya besar, tetapi pengeluarannya juga tidak terkontrol. Nah, itu kita nggak mau, teman-teman, ya. Yang kita mau adalah penghasilan kita cukup, tidak terlalu kecil, tetapi pengeluaran kita dapat kita kontrol dengan baik. Nah, caranya gimana? Rumusnya yang paling sederhana, ada yang namanya 40-30-20-10. 40% penghasilan kita gunakan untuk konsumsi, 30% untuk pembayaran cicilan,
20% untuk investasi, 10% untuk amal. Ya, ini cukup sederhana, teman-teman. Ya, kalau misalnya tidak punya cicilan, ya boleh cicilannya digunakan untuk konsumsi atau digunakan untuk investasi. Kalau teman-teman nggak beramal nih ya, nggak pernah sedekah misalnya, nggak apa-apa ya, saya nggak ngejudge, tapi at least uangnya bisa digunakan untuk investasi, gunakan untuk sesuatu yang produktif. Oke, tapi ini cukup sederhana, teman-teman. Ya, hitungan seperti ini tuh cukup sederhana. Sebenarnya yang susah adalah disiplin dan konsisten. Itu yang sulit. Kalau cuma ngitung itu gampang. Ya, jadi di sini teman-teman harus beneran konsisten dan disiplin. Kuncinya itu bukan dihitung-hitungannya, tetapi bagaimana menjalankan perencanaan ini setiap tahun sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Itu kuncinya di situ. Jadi percuma hitung-hitungan yang susah kalau teman-teman sendiri nggak konsisten dan juga tidak disiplin. Oke? Boleh di next lagi? Nah, ini saya ajarkan sedikit bagaimana cara mengelola utang. Boleh nggak sih berutang? Jawabannya boleh. Asal proporsional, ya. Pastikan utang yang kita pakai itu lebih digunakan untuk hal-hal yang produktif, membeli sesuatu yang produktif. Jangan membeli gengsi, beli handphone yang mahal, beli mobil mewah. Beli mobil boleh nggak? Boleh. Kalau mobil tersebut dapat meningkatkan produktivitas kita, tentu saja boleh. Tapi kalau memang butuhnya hanya Avanza, ya ngapain kita beli mobil yang mahal, ngapain kita beli CR-V, kecuali memang punya uangnya, ya. Tetapi kalau belinya memang butuh mobil, ya nggak apa-apa. Ya, jadi pastikan utang yang kita gunakan itu untuk membeli hal-hal yang dapat meningkatkan produktivitas kita. Ya, yang nomor 2, cicilan boleh, ya, tapi jangan sampai 30% daripada penghasilan kita. Jadi at least maksimum 30% penghasilan kita digunakan untuk membayar cicilan. Oke, cicilan oke kok, ya, nggak ada masalah dengan cicilan. 3, perhatikan bunganya. Jangan sampai terlalu besar, ya. Bunga ini merupakan hal yang menjadi beban dalam utang. Kalau utang nggak ada bunganya, gampang teman-teman, ya. Tapi permasalahannya utang ini mengandung bunga dan kadang bunganya itu cukup besar. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan bunga dalam berutang. Yang nomor 4, pastikan pembayaran tepat waktu. Ini akan berpengaruh ke kredit rating kalian. Kalau kalian tidak mau berutang, tidak usah berutang. Yang banyak terjadi di Indonesia adalah pingin utang tetapi nggak pingin bayar. Saya bisa pastikan orang tersebut hidupnya nggak akan tenang, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tidak suka utang, ya tidak perlu berhutang. Ya, tidak ada pemaksaan di sini untuk berutang, oke? Tapi kalau utang itu harus dibayar. Karena itu memang hukumnya. Ya, kalian mau utang ke teman, utang ke bank, ke peer-to-peer lending dan sebagainya, pastikan selalu bayar tepat waktu. Oke, karena ini akan menyangkut reputasi kredit kita di bank. Kalau kita utangnya selalu bayarnya tepat waktu, suatu saat kita punya usaha, kita berutang akan lebih mudah untuk mendapatkan utangan tersebut. Ya, dengan bunga yang lebih kompetitif lagi. Oke, tadi kita belajar mengelola keuangan mulai dari harta, penghasilan, dan juga sekarang mengelola utang. Nah, sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung diajukan di kolom komentar. Nanti panitia mungkin akan memilih-milih ya. Boleh di next lagi? Ini materinya agak banyak, jadi saya agak cepat dikit. Nah, tips mengelola keuangan. Ya, again, dalam mengelola keuangan, nomor 1 yang paling penting adalah disiplin dan konsisten. Lupakan kalau kalian hanya hangat-hangat saja di awal. 1 bulan, 2 bulan, taat nih, ya. Menyisihkan uang untuk investasi, yang mencatat setiap pengeluaran. Tapi bulan ketiga, bulan keempat sudah malas-malesan. Ya, sudah belanjanya ngawur lagi. Percuma, sudah itu nggak akan berfungsi. Lupakan. Ya. Nomor 2, jangan membeli gengsi. Belilah sesuatu untuk kenyamanan diri kalian sendiri. Jangan pernah mencoba impress tetangga kalian, teman kalian yang kalian nggak even suka, ya kan? Ngapain kalian membeli gengsi, membeli barang yang belum tentu kalian sukai hanya untuk menyenangkan orang lain? Ya tentu saja kalian juga tidak suka dengan orang tersebut. Jadi forget it lah ya. Kalian beli barang tuh beneran yang kalian sukai, yang bisa bikin kalian bahagia,
Kalau mau beli perhiasan nggak apa-apa, ya. Mau beli bagi yang wanita, beli perhiasan nggak apa-apa. Yang penting tidak digunakan untuk pamer. Perhiasannya digunakan untuk menghias diri, kepuasan diri sendiri. Tapi kalau kalian beli handphone yang fungsinya juga cuma buat Instagraman doang, cuma buat WA-an doang, ya, dan fungsi utamanya hanya untuk dipamerkan, percuma, teman-teman. Ya. Ketiga, siapkan tujuan keuangan kalian. Ya, jangan sampai terjebak di sandwich generation. Tujuan keuangan kalian harus jelas. At least investasi kalian gunanya buat apa? Oh, buat dana pensiun dan sebagainya. Oke, jadi punya goal tujuan keuangan yang jelas. Oke, itu tadi 3 tips dalam mengelola keuangan. Boleh kita next? Nah, sebenarnya ngapain sih kita harus punya tujuan, teman-teman? Ya kan? Kenapa sih manusia itu harus punya tujuan keuangan? Jawabannya adalah karena manusia itu nggak akan hidup selamanya. Manusia itu nggak hidup selamanya. Manusia cuma bisa bertahan at least 80 sampai 90 tahun lah. Ya, usia harapan hidup manusia di Indonesia itu 75 tahun. Oke? Jadi artinya dari masa pensiun kita, ya, kalau kita bekerja umur 25, pensiun umur 60, dan kita diperkirakan akan dipanggil Tuhan, itu usia 80 tahun, artinya masih ada 20 tahun lagi loh. Dari usia 60 sampai usia 80. Masih ada 20 tahun kita akan hidup tanpa penghasilan. Bayangin. Nah, inilah yang dinamakan sandwich generation, teman-teman. Ya, sandwich generation itu ketika kita sudah tua, kita tidak punya penghasilan, sehingga kita harus ditopang oleh anak kita. Anak kita itu berada seperti sandwich. Dia harus membiayai anaknya dan juga harus membiayai orang tuanya. Kalau orang tuanya dua-duanya masih hidup, ya 2 orang pengeluarannya. Kalau sama mertuanya berarti 4 orang. Anaknya 2, 6 orang. Bayangkan, dia harus membiayai 6 orang. Nah, sebisa mungkin sandwich generation ini harus putus di tangan generasi ini. Ya, jangan sampai kita hidup terlunta-lunta. Ya, jangan sampai kita hidup tidak punya penghasilan sehingga kita nanti harus minta ke anak cucu kita. Padahal sebagai orang tua, itu tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ya, sebagai orang tua tuh lebih banyak ngasih deh, ngasih ke anak, ngasih ke cucu, ngasih uang saku, ya kan? Gengsinya orang tua tuh di situ, bukan tangan di bawah. Sekali lagi ya, jadi hindari yang namanya sandwich generation, masa tua tidak memiliki penghasilan. Oke? Terus bagaimana masa tua supaya punya penghasilan? Ya harus dipersiapkan, dana pensiunnya harus dipersiapkan dari ketika kita muda. Oke? Boleh di next lagi? Nah, ini coba kita lihat compound interest ya sekarang. Mengapa kita harus nabung, mempersiapkan investasi ketika kita muda? Semakin muda kita, hasilnya tuh semakin banyak. Simple as that. Oke? Kalau kita sudah mulai berinvestasi dari usia 25 tahun, kita finish di usia 60 tahun, kalian bisa lihat ini statistik menyatakan bahwa hasil investasi kita akan jauh lebih banyak. Kalau kita terlambat 10 tahun baru berinvestasi di usia 35, hasilnya lihat, tidak akan sebanyak ketika kita berinvestasi di usia muda. Oke? Nah, semakin muda kita, semakin banyak waktu untuk berinvestasi. Investasi itu temannya waktu, teman-teman. Ya, kalau investasi kita membeli aset yang bagus, dia akan meningkat seiring waktu. Anda memberikan waktu banyak, investasi kita akan bertumbuh. Tapi kalau waktunya cuma 1, 2, 3 tahun, ya tentu saja tidak akan bertumbuh sesuai keinginan kita. Maka dari itu sudah terlambat. Banyak orang pensiun, saya bilang sudah terlambat. Sedikit. Ya, supaya kita tua, tabungan kita sudah banyak, investasi kita sudah banyak, sudah cukup buat hidup. Oke? Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Nanti akan saya ajarkan investasi apa sih yang cocok untuk generasi milenial kali ini. Ya.
Boleh di next? Nah, sebelum masuk ke instrumen investasi, kita akan belajar mengenai tipe-tipe investor. Ya, kalian perlu mendalami kalian sendiri ini tuh tipenya seperti apa. Apakah konservatif, moderat, atau agresif? Konservatif tuh tidak mau rugi. Takut dengan resiko, pengennya investasi yang aman. Ya, kalau yang agresif itu suka dengan yang risiko besar. Ya, suka yang risikonya besar itu biasanya cryptocurrency, saham, ya kan? Emas itu risikonya besar, tetapi returnnya juga besar, high risk high return. Ada yang nggak mau, ya, ada yang maunya yang penting untung deh, yang penting untung dikit, yang penting aman, ya kan? Nah itu berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda dan nggak bisa saling dipaksakan. Kenali diri kalian sendiri. Kalau kalian tipenya konservatif, disuruh main saham, pasti bergetar ini tangan. Ya. Mau ngeklik tuh pasti bergetar, nggak bisa tidur, minus 2% sehari, sudah keringet dingin. Begitu juga dengan orang yang agresif, yang berinvestasi hanya di instrumen yang konservatif seperti deposito. Nggak akan kerasa. Ya. Orang tipenya suka dengan resiko, dikasih investasi yang bebas resiko. Ya, return-nya kan kecil, dan dia tidak akan suka. Gitu. Jadi, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau saya sendiri moderat, ya saya suka dengan risiko yang medium, dengan tingkat keuntungan juga yang medium, ya. Tapi again disesuaikan kembali dengan keinginan teman-teman sekalian. Oke? Nah, next lagi. Pertanyaannya nih teman-teman, kalau mau berinvestasi, investasi apa sih yang ada di Indonesia? Nah, ini sudah saya urutkan berdasarkan list investasi berdasarkan risikonya. Mulai dari nomor 1 itu risiko yang paling rendah, sampai yang nomor 8 itu risiko yang paling tinggi. Ya, ada tabungan biasa, ada deposito, ada obligasi negara, ada saham, emas, properti, benda seni, dan sebagainya. Ya, semua ini available di Indonesia. Teman-teman mau deposito, silahkan. Ada obligasi negara yang juga tersedia buat teman-teman sekalian, yang risikonya tentu lebih rendah. Ya kan? Kalau mau yang risikonya agresif, teman-teman bisa investasi saham, emas, properti. Ini kurang kripto di sini ya. Sebenarnya ada satu lagi cryptocurrency. Oke, ada properti, ada benda seni, benda barang-barang mewah, itu bisa semua dijadikan investasi asal tahu cara penggunaannya, ya. Tetapi yang paling mudah sebenarnya hanya deposito, obligasi, saham, dan emas. Ya, karena kalau kita bicara mudah, itu kemudahan dalam jual belinya. Properti, benda seni, dan barang mewah itu lebih susah dijual. Teman-teman kalau investasi properti, mengejual properti itu saat ini sangat susah, teman-teman ya. Harus mencari pembeli dahulu. Kalau mau jual, harus mencari pembeli. Kalau mau beli, harus cari penjual. Jadi nggak gampang. Begitu juga dengan benda seni dan benda mewah lainnya. Ya, seperti tas atau mainan, ada yang investasinya mainan, ya itu tentu saja nggak gampang. Tapi kalau mau yang gampang jual belinya, alias liquid, ya gampang dijual belikan, gampang dicairkan, tentu saja deposito, obligasi negara, saham, dan juga emas. Itu sudah sangat-sangat oke. Oke? Nanti kalau misalnya sudah punya semua itu, baru boleh teman-teman investasi di instrumen yang lebih tidak liquid, seperti properti, benda seni, dan sebagainya. Tapi kalau mau yang lebih mudah, yang gampang, ya again, deposito, obligasi, saham, emas, itu semua gampang dibeli dan gampang dijual. Oke, jadi berinvestasi itu nggak perlu ribet. Kalau mau dicairkan, carilah yang paling gampang dicairkan. Carilah yang sudah ada pembelinya ketika kita mau menjual, dan sudah ada penjualnya ketika kita mau membeli. Ya, jadi as simple as that. Oke, boleh di next. Nah, kita langsung masuk aja nih. Ya, tadi kita bicara saham. Saham itu apa sih? Ya, banyak yang belum tahu nih, teman-teman ya. Saham itu gampangnya adalah kita membeli sebuah perusahaan. Oke, dengan membeli saham, misalnya sahamnya Bank BCA atau sahamnya Astra, itu sama seperti kita membeli perusahaan tersebut. Nama kita tercatat sebagai pemilik perusahaan tersebut. Dan juga beneran tercatat loh ini ya, kita dapat bagian dari bagi hasilnya juga secara proporsional. Jadi saham ini bukan judi, teman-teman ya. Saham ini bukan judi, kita beneran membeli perusahaan.
Kalau Anda beli sahamnya BCA, Anda beneran tercatat sebagai pemilik dari Bank BCA. Beneran tercatat, teman-teman ya. Pasti tercatat. Oke? Jadi, again, saham bukan judi. Saham adalah bisnis. Kita membeli sebuah perusahaan. Sama seperti kita membangun bisnis. Sama juga kita membeli sebuah bisnis. Oke? Jadi, jangan salah saham identik dengan judi. Enggak. Ya, itu sama sekali mitos. Oke? Boleh di next lagi? Nah, keuntungan dari saham itu didapat dari capital gain dan juga didapat dari bagi hasilnya atau dari keuntungannya. Ya, perusahaan kan pasti menghasilkan profit. Nah, profit itu juga merupakan profit kita sebagai pemegang saham. Selain dapat profit, juga kita bisa mendapat capital gain atau kenaikan harga saham. Ya, jadi semakin perusahaannya bagus, perusahaan semakin menghasilkan profit yang besar, ya kan? Pasti harga sahamnya juga akan terus meningkat. Ini pasti, ya, karena dia menghasilkan profit yang besar. Berbeda dari perusahaan-perusahaan rugi. Kalau perusahaan rugi, ya harga sahamnya turun. Karena setiap tahun ekuitasnya semakin minus, ya kan? Setiap tahun kekayaan bersih perusahaannya semakin minus. Tapi kalau perusahaannya perusahaan bagus, cetak untung terus, ya harga sahamnya secara jangka panjang pasti juga akan meningkat. Oke? Boleh di next? Tadi kita bicara saham, sekarang kita bicara obligasi. Apa sih obligasi ini? Ya, obligasi adalah surat utang. Oke, intinya adalah dengan membeli obligasi itu sama dengan kita ngutangin. Kalau kita beli obligasi negara itu sama dengan kita ngutangin negara. Nanti setelah periodenya lewat, kadang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun hingga 10 tahun, ya akan dikembalikan uang kita oleh negara beserta bunganya. Jadi simple. Seperti kita ngutangin orang aja, ya, ada jatuh temponya, ada bunganya, selagi perusahaannya tidak bangkrut atau negaranya tidak bangkrut, dia akan terus membayar bunganya plus akan mengembalikan pokok yang kita pinjamkan. So that's why obligasi ini tuh sangat aman, apalagi obligasi negara. Karena negara Republik Indonesia itu selalu tidak pernah gagal bayar dan akan terus mengembalikan pinjamannya. Ya, jadi obligasi negara merupakan obligasi yang paling aman saat ini untuk dibeli, teman-teman. Jadi nanti kalau ada penawaran obligasi negara, silakan teman-teman boleh berpartisipasi. Oke? Next lagi. Keuntungannya didapat dari mana? Pertama dari kupon atau dari bunganya. Setiap periode sebulan sekali, teman-teman kalau beli obligasi pasti akan dapat bunga, ya. Dan juga nanti akan ada capital gain, tapi capital gain ini tuh terbatas, ya. Obligasi itu capital gain-nya terbatas. Jadi keuntungan utamanya hanya dari bunga, ya. Jadi bunganya akan dibayar setiap bulan selama uang kita masih dipinjam oleh institusi tersebut. Jadi simpel. Nanti kalau sudah jatuh tempo, uang kita akan dikembalikan. Nah, jadi sangat aman. Obligasi ini lebih aman daripada secara struktur produk, dia lebih aman daripada saham. Oke, jadi buat yang konservatif, yang takut dengan risiko, obligasi merupakan pilihan yang tepat. Oke? Boleh di next? Emas. Nah, emas ini juga salah satu instrumen yang teman-teman saya rasa sudah tahu ya. Beli emas, ya keuntungan utamanya tentu saja dari capital gain. Capital gain, hanya capital gain saja, kenaikan harga saja. Ya, emas tidak bisa menghasilkan dividen, tidak bisa menghasilkan kupon. Oke, jadi hanya capital gain. Kenaikannya gimana? Lumayan. Ya, untuk tahun 2020 ini lumayan, harga emas cukup naik banyak. Tetapi apakah akan naik terus? Enggak juga. Harga emas itu pernah turun tahun 2012. Ya, tahun 2012 turun, baru naik lagi itu tahun 2020. Jadi cukup lama, ya. Dia sideways cukup lama emas ini. Nah, emas ini juga gampang dibeli, gampang dijual. Tapi pastikan teman-teman membeli emas batangan, ya. Emas yang layak investasi adalah emas batangan, bukan emas perhiasan. Jadi kalau memang fungsinya ingin beli emas untuk investasi, pastikan beli emas batangan saja. Jangan beli perhiasan. Oke? Dan juga ada anggapan bahwa emas ini harganya nggak bisa turun. Nah, itu anggapan mitos. Itu yang anggapan yang salah. Emas itu harganya juga naik turun. Juga volatile. Setiap detik harga emas itu naik turun, teman-teman. Sama seperti saham. Jadi sebenarnya emas bukan merupakan instrumen yang beneran aman gitu, enggak. Dia tetap bisa mengalami capital loss alias penurunan harga emas. Kalau nggak percaya,
Silahkan buktikan sendiri ya. Silahkan beli emas, pasti nanti akan ada waktu di mana harga emas turun, akan ada waktu di mana harga emas akan naik. Itu sama seperti saham ya, setiap hari pasti naik turun. Apapun yang punya capital gain, apapun yang dijual di market, ada marketnya, ada pasarnya, itu pasti akan naik turun, fluktuatif. Itu pasti, teman-teman ya. Jadi biasakan dengan fluktuasi. Fluktuasi di investasi merupakan hal yang normal. Oke, boleh next lagi? Properti. Nah, ini juga salah satu investasi yang banyak digemari kaum generasi X. Ya, generasi X. Jadi, keuntungannya didapat dari mana? Keuntungan dari properti nomor satu dari capital gain dari tanahnya, ya. Dan kedua dari uang sewa kalau propertinya dijual beli disewakan, ya. Dia bisa menghasilkan uang sewa dan juga menghasilkan capital gain, kenaikan dari harga tanahnya. Kalau bangunannya akan mengalami depresiasi pasti. Tapi tanahnya kalau strategis dia akan naik. Dan merupakan salah satu investasi yang juga kenaikannya lumayan. Tetapi perlu diingat, berinvestasi properti nggak mudah. Ada surat-surat yang perlu teman-teman lengkapi. Dan juga untuk jual belinya sendiri, biayanya cukup tinggi dan juga dapat kita sulit untuk menjualnya. Kadang kalau kita punya properti mau dijual, kadang sulit untuk menjual di harga yang kita inginkan. Jadi market properti ini sangat tidak liquid, tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa berinvestasi di dalamnya. Ya, next lagi. Nah, ini investasi yang terakhir, yang paling gampang, paling mudah dan paling simpel menurut saya, paling powerful juga, namanya reksadana. Ya, saya rasa ini salah satu investasi yang lagi kekinian juga. Reksadana itu sebenarnya apa sih? Itu bukan jenis investasi baru kok, bukan instrumen baru. Ya, reksadana ini adalah manajer investasi. Ibaratnya kita sebagai orang ya, kalau kita beli saham, kita beli obligasi, kadang kita nggak tahu nih mau beli sahamnya yang mana, obligasi yang mana. That's why reksadana ini punya manajer investasi yang akan membantu kita dalam memilih aset. Sama seperti koki, ini makanya analoginya pakai koki, restoran. Ya, daripada kita masak sendiri, hasilnya belum tentu enak, lebih baik kita ke restoran. Ya, ada koki yang akan mengolah makanan dari makanan mentah, bahan mentah menjadi barang yang sudah jadi. Sama juga di reksadana. Daripada kita tidak tahu, ya kita kan nggak tahu nih saham mana yang bakal naik, mana yang bakal turun dan sebagainya, ya, ataupun obligasi, ataupun pasar uang, ya kadang kita nggak bisa beli sebagai investor retail. Di sini ada bantuan dari manajer investasi yang akan membantu kita dalam membuat satu portfolio investasi yang sudah lengkap. Jadi kita nggak perlu menganalisa lagi, kita tidak perlu capek-capek mikir lagi beli saham apa, belinya berapa banyak dan sebagainya. Jadi menggunakan reksadana sudah sangat-sangat cukup. Jadi ini bagus buat investor pemula dan juga reksadana ini nggak hanya dipakai investor pemula, investor institusional itu juga pakai reksadana. Jadi bayangin. Jadi ini bukan hanya mainannya investor retail, tetapi investor yang besar-besar pun endingnya tetap berinvestasi di reksadana. Ya, jadi salah satu investasi yang paling powerful. Oke, boleh di next lagi? Nah, jenis reksadana itu ada 3. Ya, reksadana saham, artinya manajer investasinya hanya beli saham saja, ya, dia tidak beli aset lain. Jadi uang yang diinvestasikan hanya akan diinvestasikan ke saham, tidak ke aset lain, ya. Dia akan lebih fluktuatif, naik turunnya akan lebih kerasa. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi. Ini artinya 100% dana yang kita investasikan akan dibelikan obligasi. Dan yang terakhir, reksadana pasar uang. Ini yang paling aman, paling konservatif, ya. Artinya uang yang kita investasikan hanya akan dimasukkan ke deposito saja, ya, deposito atau ke surat utang jangka pendek yang super aman. Jadi bagi yang suka investasi yang konservatif, reksadana pasar uang ini sangat-sangat cocok. Dia hampir grafiknya itu hampir nggak pernah turun, selalu naik. Tetapi returnnya juga kecil, paling hanya sekitar 5-6%. Kalau reksadana saham, dia lebih fluktuatif, harga reksadananya naik turun. Tetapi potensi returnnya juga tinggi. Potensi returnnya bisa mencapai 15% per tahun secara jangka panjang.
Ya, jadi ini disesuaikan sama tujuan investasi teman-teman. Kalau memang pinginnya jangka panjang, masuk ke reksadana saham bagus. Tetapi kalau investasinya cuma mau 1-2 tahun, tujuan keuangannya hanya 1-2 tahun, jangan masuk ke instrumen yang agresif. Ya, karena kita nggak akan tahu saham ini 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan akan naik atau turun, nggak ada yang tahu. Lebih bagus kalau tujuan keuangannya itu jangka pendek, lebih bagus masuk ke reksadana pasar uang saja atau reksadana pendapatan tetap. Oke, jadi reksadana ini sangat-sangat simpel, sangat-sangat simpel teman-teman ya. Mudah dibeli, modal 100.000 aja bisa, tidak perlu banyak analisa, dan juga profil resikonya tuh bisa dipilih ya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan risiko teman-teman sendiri. Jadi sangat-sangat mudah. Oke. Nah, boleh di next lagi. Nah, ini slide terakhir saya. Tips berinvestasi. Ya, again, tips berinvestasi. Nomor 1, fokuslah pada risiko. Jangan pada profit. Nah, ini yang mematikan nih ya. Banyak orang yang nggak tahu di Indonesia ya, itu orang lebih berpikir, wah, masuk kripto aja dia profitnya paling besar. Wah, investasi A, investasi B, profitnya gede. Tapi mereka nggak pernah bertanya mengenai risikonya. Nah, padahal dalam berinvestasi, itu yang paling penting risiko. Profit mah kalau profit tinggal profit. Kalau memang untung ya memang sudah pasti untung. Tetapi risiko ini yang harus teman-teman manage. Ya, teman-teman harus mampu mengatur risiko. Jadi sekarang mindset-nya dibalik. Ya, sekarang teman-teman mindset-nya dibalik. Jangan pikirkan profit, tapi pikirkan risiko dulu. Risikonya seberapa ya? Uang saya bisa hilang semua atau tidak ya? Nah, di situ mulai ketika teman-teman sudah nyaman dengan risiko, berinvestasi itu akan jauh lebih nyaman daripada berinvestasi tanpa tahu risikonya apa. Oke? Nomor 2, pilihlah instrumen yang sudah teregulasi. Jangan beli investasi bodong. Pokoknya kalau ada investasi ditanya legalitasnya mana, ada OJK atau tidak. Kalau nggak ada, segera jauhi, skip, nggak usah dilanjutin lagi. Ya. Ketiga, again, disiplin dan konsisten. Ya, disiplin dengan strateginya, konsisten dengan strateginya, jangan berubah-ubah, ya kan? Dan keempat, teruslah belajar. Nah, investasi ini dunianya sangat luas. Tentu saja sesi 1 jam kali ini itu nggak akan bisa mengajarkan strategi dan analisa dalam berinvestasi. Karena terus terang, belajar investasi itu butuh 1-2 tahun. Butuh 4 semester nih, kalau teman-teman beneran belajar di kuliahan nih ya. Itu butuh bisa sampai 2-4 semester. Ya, jadi that's why teman-teman harus belajar terus. Dunia investasi terus terupdate, teman-teman. Setiap hari ada saja hal yang baru. That's why jangan pernah berhenti belajar, teman-teman ya. Jangan berhenti belajar, jangan dengarkan rekomendasi orang lain, percayalah pada analisa diri kita sendiri. Jangan kita nyemplung ke suatu investasi hanya berdasarkan apa kata orang. Uangmu merupakan tanggung jawabmu. Jadi bertanggung jawablah dengan dana kalian masing-masing. Terus belajar, terus memperbaiki diri, dan juga jangan lupa untuk praktis. Jangan lupa untuk langsung praktek berinvestasi. Oke? Berarti next, sekian. Terima kasih teman-teman atas penjelasan yang kesempatan ini. Saya bisa menjelaskan mengenai dunia keuangan dan investasi. So, saya harap teman-teman sekarang sudah mulai mengerti dan sadar tentang pentingnya perencanaan keuangan dan juga investasi. So, silakan yang mau bertanya, saya kembalikan ke panitia. Thank you. Oke, luar biasa. Thank you Kak Andika atas Thank you Kak Tara. materinya yang benar-benar bermanfaat banget nih buat kita semua, apalagi yang belum punya background keuangan ya sebelumnya. Mungkin sekarang sudah bisa tercerahkan sedikit. Kalau aku boleh ngerangkum nih dari hasil penjelasannya Kak Andika tadi, kiat financial planning sama pandemi itu yang pasti harus tetap konsisten. Percuma kita tahu angka-angka persentasenya berapa, tapi kalau cuma bertahan 1 minggu, 1 bulan, nggak bakal ada gunanya. Terus cari pemasukan lain juga, apalagi buat sektor yang kena dampak pandemi ya. Bisa meningkatkan skill dan yang lain-lain. Terus juga bisa jagalah tingkat utang. Kalau bisa jangan beli yang nggak penting. Pay later gitu mungkin bisa ditahan dulu ya teman-teman. Karena itu kan nggak urgent banget gitu.
Terus untuk perencanaan keuangan itu ada dua, perencanaan kekayaan dan perencanaan pendapatan. Perencanaan kekayaan itu berdasarkan kekayaan bersihnya, seperti harta dikurangi dengan utang. Nah, komposisi harta itu bisa liquid, pribadi, dan investasi. Nah, yang bisa meningkat terus nilainya adalah harta investasi, teman-teman, seperti deposito, kripto, P2P lending, obligasi, reksadana, dan yang lain-lain. Terus untuk utang itu ada utang jangka pendek dan jangka panjang. Utang itu bisa berupa cicilan mobil, cicilan rumah, atau pay later tadi, itu juga termasuk utang. Terus untuk mengelola penghasilan, penghasilan itu merupakan uang yang kita terima setiap periode. Nah, cara yang paling mudah nih persentasenya itu 40% konsumsi, 30% cicilan, 20% investasi, dan 10% amal. Tapi ini semua nggak ada aturan sakleknya, teman-teman. Jadi ini benar-benar disesuaikan dengan pribadi masing-masing aja. Dan juga yang pasti harus tetap disiplin dan konsisten. Itu adalah kunci utama dalam financial planning ya, Kak. Yes, betul banget. Terus untuk utang, pastikan untuk hal yang produktif, jangan sampai beli gengsi hanya karena pengen pamer di Instagram, teman-teman. Beli barang mahal itu bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi harus yang meningkatkan produktivitas teman-teman semua. Dan pastiin juga perhitungan bunganya dan selalu bayar tepat waktu, supaya nggak memberatkan teman-teman juga. Terus untuk tips mengelola keuangan, ya pasti disiplin dan konsisten, jangan beli gengsi, dan siapkan tujuan keuangan atau financial planning. Nah, lanjut ke investasi. Sebelum kita ke investasi itu, kita harus mengenal dulu nih, kita ini investor seperti apa. Apakah yang konservatif, takut rugi, moderat, dengan risiko yang sedang, atau agresif, ingin return yang tinggi dan juga siap menanggung risikonya. Dan di Indonesia ini ada 8 instrumen investasi, tabungan, deposito, obligasi, saham, cryptocurrency, emas, properti, benda seni, dan barang mewah. Nah, saham itu yang tadi sudah dijelaskan, bukti kepemilikan suatu perusahaan. Keuntungannya didapat dari dividen dan capital gain. Terus ada obligasi juga yang merupakan surat utang. Jadi kita seperti minjamin ke orang gitu ya, tapi ini ke perusahaan atau ke negara. Terus ada emas juga, tapi emas yang bisa diinvestasikan itu adalah emas batangan, bukan emas perhiasan. Ingat ya teman-teman. Terus untuk properti ya seperti rumah, tanah, gedung, dan yang lain-lain. Terus reksadana. Nah, ini nih investasi yang powerful dan populer banget. Nah, reksadana ini seperti analoginya koki ya, Kak, tadi. Jadi seperti dikelola oleh salah satu manajer investasi. Jadi teman-teman cukup kasih uangnya aja, terus nanti mereka yang pikirin nih, kira-kira bakal beliin saham atau obligasi atau ditaruh kemana uangnya gitu. Nah, reksadana ini juga bisa dibagi-bagi lagi tergantung tingkat risiko teman-teman. Jadi paling aman dan paling terkenal ya saat ini reksadana, di mana-mana reksadana gitu. Terus untuk tips berinvestasi nih yang paling penting nih, ingat jangan fokus ke profit dulu, tapi fokus ke risikonya dulu. Siap nggak nanggung risiko ya, Kak? Dan juga pilih instrumen yang udah terregulasi OJK, jadi udah pasti aman dan bukan investasi bodong. Terus seperti yang tadi udah disebutin lagi, aku bakal ngulangin, yaitu disiplin dan konsisten. Itu harus wajib banget, banget. Oke, mungkin itu aja rangkumannya, teman-teman. Semoga bisa meluaskan pandangan teman-teman ya terhadap financial planning dan juga investasi. Ini udah pada nggak sabar banget nih, Kak, buat sesi tanya jawab. Tapi tahan dulu teman-teman, karena kita bakal ada sesi games dulu, Kak. Itu sesi games simulasi pembelian saham. Nah, seperti yang dijelaskan panitia di grup WA, bahwa teman-teman diminta untuk download aplikasi RTI Business. Nah, mungkin bisa dibuka nih teman-teman aplikasinya, jadi kita bisa sambil belajar bareng gimana sih cara beli saham di HP gitu. Tapi ingat ya teman-teman, ini hanya simulasi, jadi jangan mengira ini kalian sudah beneran beli saham ya gitu. Oke. Aku coba buka aplikasinya juga ya. Ya. Wah, mantap nih, udah pada Wow, udah pada semangat nih. Ayo, nya.
Oke, gimana Kak? Apakah sudah bisa dimulai? Ya. Ya, bisa. Jadi saya pandu ya. Oke. Jadi di sini ada RTI. Jadi di RTI ini merupakan satu aplikasi yang biasa digunakan. Ini ya, kalau bisa lihat, wah ketutupan background nih. Aduh. Ini Kak, Ya, nih. ketutupan background. Jadi RTI ini salah satu aplikasi news yang biasa digunakan oleh banyak investor untuk melihat harga saham, berita-berita. Di sini juga ada simulasinya, ya. Namanya RTI Trade. Nah, itu nanti teman-teman di kolom trade itu bisa masuk, bisa daftar. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau kelihatan ya, ini ada bid and offer, ya. Misalnya teman-teman sama-sama buka deh simbol itu istilahnya kode ticker itu nama perusahaannya. Terdiri dari 4 huruf, teman-teman ya. 4 huruf, misalnya BCA. Kalau beli sahamnya BCA, harus ketik BBCA. Kalau beli sahamnya BRI, ketiknya BBRI. Ada setiap perusahaan itu punya kode tikernya masing-masing. Coba kita lihat yang paling gampang dulu, BCA. Ini saham sejuta umat, ya. Saham sejuta umat. Semua orang bisa beli, ya. Ini saham BCA ini terkenalnya minta ampun, ya. Semua orang kalau ditanya saham apa yang bagus, jawabannya pasti BCA. Oke. Nah, di sini itu ada tabel bid and offer. Nah, kalau teman-teman mau beli, langsung saja masuk ke yang offer. Offer ini artinya kita langsung membeli. Ada yang menawarkan, kita langsung beli. Kalau bid ini artinya kita permintaan. Ya, permintaan, kita masih minta harga. Tapi kalau offer, ini sudah ada yang mau menawarkan di harga sekian. Jadi kalau mau langsung beli, boleh langsung beli di offer. Ya, langsung aja beli di offer, klik buy. Aplikasinya namanya RTI, ya, RTI. Di sini teman-teman bisa eksplor sendiri, pilihannya banyak. Ingat ya, beli saham itu minimum 100 lot. 100 lembar atau 1 lot. Ya, 100 lembar atau 1 lot. Jadi nanti teman-teman masukinya, kuantitinya, kalau misalnya 5 ya berarti 500 lembar. Harganya nanti akan dikali 500. Misalnya harga BCA itu 30.000. Jadi minimum pembeliannya adalah 100 lembar, yaitu 30.000 kali 100. Berapa? 30.000 kali 100? Ayo, ada yang tahu nggak? 3 jutaan. Ya. Betul nggak? 30.000 kali 100. Ya, 3 jutaan. Sekitar 3 jutaan. Kalau mau beli 100 lembar sahamnya BCA. 1 lot saham BCA. Oke? Teman-teman bisa aja sendiri di sini. Ya. Teman-teman bisa aja sendiri. Ini teman-teman bisa explore lah. Ini sangat bagus, simulasi ini tuh sangat bagus buat teman-teman belajar seluk-beluk dunia transaksi saham. Cukup simpel, ya, cukup simpel. Teman-teman bisa pantau setiap hari sahamnya naik atau turun dan sebagainya sebelum terjun ke saham yang asli. Oke? Jadi kalau mau belajar dulu di simulasi boleh. Oke? Nah, di sini nanti juga ada hadiahnya, teman-teman ya. Juga ada hadiahnya. Mungkin panitianya bisa menjelaskan hadiahnya seperti apa? Oke, iya tadi kan Kak Andika sudah memberikan penjelasan nih tentang cara simulasi beli saham di aplikasi RTI. Nah mungkin aku lihat di sini teman-teman masih banyak yang bingung ya caranya gimana, pencet yang mana. Mungkin aku pilih salah satu yang bisa on mic untuk nanya langsung nih ke Kak Yes, Andikanya. boleh. Mungkin dari Kak Alifian Muhammad, boleh silakan on mic Kak. Ya, halo Kak. Iya, halo Kak. Ini udah sesi Q&A ya, Kak? Belum Kak, masih yang terkait RTI bisnis, terkait gamesnya. Apakah ada kendala Kak? Alhamdulillah selama ini belum ada sih Kak, belum ada kendala mengikuti yang ada gitu Pak. Oh iya, baik. Terima kasih ya Kak Alfian. Nanti mungkin pertanyaannya bisa ditahan dulu di sesi Q&A. Oke Kak, mungkin, siap Pak. Mungkin yang terkait games dulu nih, dari Kak Ruslina. Ada yang mau ditanyain terkait gamesnya Kak? Silakan Kak Ruslina. Halo. Halo. Halo.
Iya. Halo. Halo, iya, masuk, Kak. Mau bertanya mengenai games itu cara pilih menu supaya bisa beli sahamnya yang bagian mana ya? Overview. Saya kan sudah masuki kode emitennya BBCA. Terus pilih yang Oh, mana? Analitik, finansial, atau yang mana? oh, jadi masuk ke trade dulu. Trade, ada nggak pilihan trade? Ketika pertama kali buka, Iya, trade. ada trade kan? Iya. Terus pilih Pilihannya apa? Habis itu. idx.testing. Nah, pilih yang ITX Virtual Online. Oke. Itu sudah daftar belum? Udah, username-nya udah. Oh ya udah, bisa dimasukin username. Diisi dulu itunya, login information-nya. Wah, ini beda akun lagi ya, Kak? Ya, dia untuk masuk ke simulation tersebut harus bikin akun lagi, akun simulasi. Oke, siap-siap. Oke. Tapi nanti habis itu sudah bisa beli kok, sudah bisa simulasi untuk beli. Oke, gimana Kak Ruslina? Semoga terjawab ya, Kak. Sip. Oke, mungkin Kak Andika kalau berkenan apakah bisa share screen HP-nya, Kak, supaya lebih jelas? Saya nggak bisa nih, soalnya RTS saya pakai handphone yang berbeda. Oh, ya udah. Nggak apa-apa, Kak, kalau gitu. Ya, semoga Kalau dari teman-teman. Katara bisa, nggak apa-apa saya pandu. Saya coba pandu dari sini. Iya, Kak, aku mau coba share screen, tapi aku lupa password-nya. Ya. Lupa password. Ya gitu, teman-teman. Jadi mungkin kalau nanti belum jelas, bisa dicari ya, tutorialnya sebenarnya banyak sih di YouTube gitu. Nah, untuk terkait teknis pengemenangnya, nah nanti teman-teman yang udah berhasil beli sahamnya nih, boleh di-screenshot, terus di-share di Instastory masing-masing, sambil ditulis nih kesan dan pesan ikut webinar hari ini, ikut KM Talks 5 hari ini. Jangan lupa tag @kejarmimpi.tangsel dan juga Instagramnya Kak Andika ya, @andikawijojo_CFP_Q. Ya, nah ini nih aku ulangi lagi ya teman-teman. Nah tadi posting hasil pembelian simulasi saham yang tadi di Instastory teman-teman, dan sambil tulis kesan dan pesan sama webinar di Instastory-nya. Dan jangan lupa tag IG @kejarmimpi.tangsel dan juga Instagramnya Kak Andika @andikawijojo_CFP_QWP. Nah nanti 4 orang yang menarik akan mendapatkan saldo e-wallet dari panitia gitu. Dan untuk deadline-nya mungkin 1 hari setelah hari ini ya Kak. Jadi abis acara ini bisa langsung diposting tuh teman-teman. Nanti pihak panitia akan menghubungi apabila teman-teman terpilih untuk jadi pemenangnya. Gitu. Oke, mungkin bisa kita lanjut aja nih ke sesi Q&A ya, Yes. karena udah pada nggak sabar banget nih Kak buat nanya-nanya. Mungkin dari pertanyaan tentang financial planning dulu ya Kak. Boleh. Dari Kak Matiar nih. Bagaimana cara untuk membedakan barang yang merupakan kebutuhan prioritas dengan kebutuhan sampingan bahkan keinginan Kak? Apa yang perlu kita perhatikan? Lalu untuk budget mereward ini bagaimana pendapatnya? Karena banyak sekali orang yang boros dengan alasan self love. Seberapa penting sih budget self love? Pertanyaannya nih, wah tadi pertanyaan pertama mengenai bagaimana membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Ya, again ini beda-beda tipis ya, teman-teman bisa gunakan hati untuk membedakan kira-kira ini kebutuhan atau keinginan. Ya, jadi misalnya, oh aku lagi butuh laptop berarti kebutuhan. Kalau nggak ada laptop berarti nggak bisa kerja atau nggak bisa kuliah. Oke, tetapi beli laptopnya yang Apple atau yang merek biasa, ya itu yang membedakan keinginan dan kebutuhan. Kalau memang butuhnya
hanya laptop biasa, kapasitasnya biasa, bukan laptop gaming, bukan buat kerjaan yang desain yang rumit, cuma buat Microsoft Excel sama Microsoft Office saja, ya nggak perlulah kita membeli laptop yang harganya mahal, laptop high performance. Tetapi jika kebutuhannya untuk desain, kebutuhannya untuk rendering, bikin video, tentu saja butuh laptop yang mahal. Tapi yang namanya memaksakan itu kalau nggak butuh, tetapi memaksa membeli laptop yang mahal. Nah, contohnya seperti itu. Jadi itulah yang membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Boleh nggak beli? Kalau memang nggak butuh, boleh nggak beli? Boleh, kalau memang punya uangnya. Tapi kalau memang nggak punya, ya jangan dipaksakan. Kalau mau punya uang, kamu cuma butuhnya Microsoft Office, tapi mau beli MacBook yang super mahal, ya juga nggak apa-apa. Toh punya uang. Ya, again, di sini kita bicara bagaimana kalau misalnya uangnya terbatas, dananya terbatas, bagaimana membedakan kebutuhan dan juga keinginannya. Seperti itu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk apa? Apakah sudah laptop yang murah bisa memenuhi? Kalau sudah bisa, ya beli saja yang murah, tidak perlu beli yang mahal. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu membedakannya. Nah, itu kan hanya embel-embel saja. Mau self-love sampai kapan? Ya kan? Tiap hari aja self-love. Ya kan? Tiap hari alasannya pengen beli ini self-love, pengen beli itu self-love, tiap hari aja. Padahal self-love tuh nggak gitu konsepnya. Ya, nggak gitu juga konsepnya. Mencintai diri sendiri kan nggak dengan cara boros. Kalau kita boros, uang kita nggak kekumpul, kita nggak punya investasi, apanya yang mencintai diri sendiri? Kamu mencintai egomu sendiri, tetapi mencintai diri sendiri itu dengan cara bertanggung jawab terhadap keuangan pribadi kita. Ketika kita misalnya nanti ke depan butuh dana, kita sudah ada dana darurat, kita butuh punya dana pensiun, kita sudah punya, itulah makna dari self love, bukan boros-borosan setiap saat. Ya, jadi perlu diperhatikan itu. Jangan berlindung di balik kata self love, self gratitude. No, bertanggung jawablah terhadap dirimu sendiri. Gitu ya. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi? Oke, semoga menjawab ya Kak Matiar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak, dari Kak Alifian. Ini bagaimana strategi kita sebagai mahasiswa untuk tetap konsisten berinvestasi di kala sedang banyaknya pengeluaran? Lalu apakah diperbolehkan nih dana darurat dialokasikan di instrumen investasi? Silakan dijawab Kak. Oke, jika banyak pengeluaran bagaimana? Nah, sesuaikan dengan yang tadi sudah saya ajarkan, yang 40, 30, 20, 10 itu. Investasinya at least 20%. Sisihkan deh. Jadi begitu terima uang gaji atau uang saku, ya kan, dapat sisihkan 20%, sisanya habis-habiskan nggak apa-apa. Gitu aja, kalau memang pengeluarannya banyak. Ya, 20% sisihkan, 20% itu kecil bisa besar, tapi saya rasa cukup proporsional. Ya, 20% bukanlah uang yang besar, bahkan pajak kita saja bisa lebih dari 20%. So, anggap saja ini pajak gitu loh. 20% ini pajak untuk kita di masa depan nanti. Masukin instrumen investasi, sisanya 80%. Mau dihabis-habiskan nggak apa-apa. Toh kita sudah bertanggung jawab dengan cara sudah menyisihkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi sisihkan bukan sisakan. Oke, sisanya dihabisin nggak masalah. Banyak pengeluaran nggak masalah. Tetapi sisihkan terlebih dahulu porsi 20% secara disiplin untuk masuk ke instrumen investasi. Gitu ya. Semoga menjawab. Terus aja ada pertanyaan kedua, apa? Boleh nggak dana darurat itu masuk ke investasi? Boleh banget. Ya, bahkan kalau nggak sempat ngumpulin dana darurat, kumpulin aja investasi aja deh, nggak apa-apa. Nggak usah ngumpulin dana darurat. Lama ngumpulin dana darurat itu, kalau mau capek 12 kali gaji ya, setiap bulan itu 10%, 10%, 10%, ngumpulin dana darurat sampai 12 kali gaji, itu butuh puluhan tahun. 10% berarti, kalau 10% kan berarti 10 bulan baru 1 kali gaji. Sedangkan dana darurat itu kan at least 12 kali gaji. Jadi butuh waktu puluhan tahun, teman-teman, kalau ngumpulin dana darurat. Jadi daripada nungguin puluhan tahun, lebih bagus langsung aja investasinya itu sebagai dana darurat. Itu saya rasa lebih efektif ya daripada kita membangun dana darurat, kecuali memang sudah ada uangnya. Tapi kalau bangun dari awal, lebih baik
dana darurat sama dengan investasi. Asal investasinya tadi liquid, mudah dicairkan. Kapanpun butuh uang, bisa langsung dijual. Seperti itu. Gitu ya. Oke, semoga terjawab ya, Kak Livian. Ingat investasinya yang liquid kalau mau naruh buat dana darurat. Oke, kita lanjut nih Kak. Pertanyaan dari Kak Ruth Anjang sana. Banyak para ahli investasi mengatakan kalau kita tidak boleh investasi pada satu jenis investasi saja. Nah, gimana sih Kak caranya mendiversifikasikan investasi kita? Oh ya betul itu. Itu merupakan statement yang sangat-sangat betul. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Ya. Jadi harus punya saham, harus ada obligasi, harus ada pasar uang, emas, dan sebagainya. Sahamnya pun, makanya kenapa saya suka reksadana, karena reksadana itu kita nggak hanya beli satu saham. Kalau kita berinvestasi di satu reksadana, itu sama dengan kita membeli banyak saham. Manajer investasi yang nanti akan memilihkan. Tapi kita pasti berinvestasi di banyak saham. Karena saham itu tuh fluktuatif. Ya, kita nggak tahu mana yang akan jebol, kita nggak tahu mana yang akan naik, kita nggak tahu mana yang akan bangkrut. Jadi kalau kita taruh hanya di satu saham saja, kita taruh semua uang kita hanya di satu saham saja, habis itu bangkrut, ya uang kita habis. Gitu. Tapi bayangkan kita punya 10 atau lebih saham yang berbeda, tentu saja itu lebih aman dari resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Ya, caranya gimana? Ya simpel aja, tinggal beli lebih banyak instrumen. Saham beli, ya kan? Reksadana pasar uang beli, saran saya paling gampang pakai reksadana lah. Ya, karena reksadana itu sudah ada kategori-kategorinya, jadi gampang. Reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pasar uang, udah 3 itu cukup sebenarnya untuk diversifikasi. Belum lagi ditambah emas, belum lagi ditambah peer-to-peer lending, dan sebagainya. Tinggal buka banyak account, ya, cryptocurrency juga boleh. Tinggal buka banyak account, tapi yang pasti perhatikan resikonya. Contohnya saham atau kripto. Kripto itu punya volatilitas yang sangat tinggi. Dia sangat-sangat high risk, high return. That's why kalau masuk kripto, ya jangan 50% uang kita, jangan. Ya, masuk kripto 5% saja atau maksimum 10%. Kalau mau dibikin proporsional seperti itu. Jadi sesuaikan dengan tingkat risiko dari instrumen itu sendiri. Semakin risikonya semakin besar, jangan taruh banyak di situ. Ya, semakin risikonya kecil seperti obligasi, mau taruh 50% atau 40%, itu saja nggak apa-apa. Kalau saham 50% sampai 60% juga nggak apa-apa. Tapi kalau cryptocurrency, mau taruh 60% uang kita di situ, bisa deg-degan kita nanti, nggak bisa tidur. Gitu. Jadi disesuaikan dengan risiko masing-masing aset. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Kak Ruth, pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Kak, karena udah mau lewat juga waktunya. Dari Kak Nur Ihsan Nisa, izin bertanya, apa yang harus disiapkan untuk memulai investasi saham, apalagi untuk orang yang tidak punya latar belakang keuangan? Menarik nih. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, ilmunya terlebih dahulu, belajar. Jangan ikut-ikut apa kata orang, ikut-ikut apa kata broker. Ya, pastikan kalian sudah mengerti ilmunya terlebih dahulu. Baca buku mengenai saham, saya rasa banyak bukunya, banyak analisa yang teman-teman dapat lakukan, ya, analisa fundamental, bagaimana melihat saham ini bagus atau enggak, layak beli atau enggak. Jangan terjebak apa kata orang. Ya, nomor 1, jangan dengarkan apa kata orang, analisalah perusahaan yang ingin Anda beli. Ya, itu. Jadi belajar dulu, belajar. Habis itu simple. Kalau memang sudah siap, dananya sudah siap, ya segeralah buka rekening sekuritas. Ingat, rekening sekuritas, apapun sekuritasnya yang paling dekat rumah nggak masalah. Sekuritas itu sama aja, semuanya sama aja, nggak banyak berbeda. Ya, masukin sekuritas, daftar 1 hari, 2 hari paling sudah jadi, dan Anda sudah bisa bertransaksi. Jadi kalau bicara transaksinya itu gampang, simple. Ya, yang susah itu belajarnya. Ilmunya itu yang teman-teman harus pahami. Kalau mengenai buka rekening, apps, dan sebagainya itu sudah di luar kepala lah. Ya. Tapi yang sulit sekali lagi itu belajar ilmunya. Karena berinvestasi saham tanpa ilmu yang cukup sama aja judi.
Sama aja kita berjudi. Kita nggak tahu barang yang kita beli apa, kita nggak tahu perusahaan yang kita miliki itu kinerjanya seperti apa. Ya ngapain kita berinvestasi ke sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi pengetahuan itu adalah kunci dari berinvestasi, teman-teman. Itulah yang membedakan mana berjudi dan mana berinvestasi. Gitu. Thank you. Oke, iya, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi Q&A ya. Semoga terjawab, Kak Nur Ihsanisa. Yang penting adalah pengetahuannya dulu, Kak, sebelum memulai investasi saham. Oke, Kak. Di sini kita bakal pilih salah satu penanya terbaik nih, Kak. Kak, menurut Kak hadiah dari panitia. Saya sih yang terakhir deh, yang terakhir barusan tanya kan, pertanyaannya basic, tetapi banyak jawab yang jawabannya banyak yang salah. Maksudnya nggak tahu jawaban benarnya apa yang perlu langkah-langkah diperlukan untuk berinvestasi saham. Nah, that's why saya pilih penanya terakhir. Oke, selamat buat Kak Nur Ihsan. Oke, thank you banget nih buat Kak Andika hari ini sudah meluangkan waktunya belajar bareng tentang financial planning, sudah membuka mata kita tentang keuangan, financial planning, dan investasi lainnya. Semoga sehat selalu, Kak. Semoga dilancarkan dalam segala urusannya. Tapi sebelum kita say goodbye, kita foto dulu ya, Kak. Boleh. Oke, boleh nih buat teman-teman yang lain kalau mau on kamera, biar kita bisa foto-foto bareng. Mungkin siap-siap dulu, bersih-bersih muka, sisiran, bangun dari rebahan mungkin. Nanti setelah dokumentasi akan ada informasi buat teman-teman, namun buat Kak Andika sudah boleh meninggalkan ruangan, Kak. Oke, mungkin teman-teman yang tadi raise hand boleh di lower hand dulu ya. Supaya teman-teman yang on cam bisa kelihatan. Oke, mungkin udah pada on cam juga nih. Panitia boleh tolong dibantu buat foto ya. Aba-aba dari aku. Ayo. 3, 2, 1. Sekali lagi buat slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, mantap banget. Thank you Kak Andika sekali lagi, Kak. Thank you Kak Tara. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih saya kepada teman-teman sekalian, teman-teman Kejar Mimpi Tangsel. Thank you banget udah invite saya buat CIMB Niaga. Thank you banget. Sampai jumpa di kemudian hari dan semoga ilmu yang kita sharing di sini dapat berguna buat teman-teman sekalian. Amin. Thank you, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat teman-teman semua. Good luck. Dadah. Oke, buat teman-teman nih yang mungkin udah dicari-cariin dari tadi ya, yaitu link absensi dan feedback nih. Boleh banget langsung di-scan aja di layar atau langsung diketik aja nih bit.ly/feedback KMTalks5. Nah, feedback ini mohon diisi dengan sebaik-baiknya ya teman-teman, karena satu feedback dari kalian akan sangat berguna buat kelangsungan acara Kajian Mimpi Tangsel selanjutnya. Seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, aku mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah stay sampai akhir acara. Tapi kita jangan putus kontak ya teman-teman. Tetap kontakkan dengan kita, dengan follow Instagramnya Kejar Mimpi Tangsel, connect di LinkedIn, dan juga subscribe YouTube kita. Karena hasil record hari ini akan di-up di YouTube. Gitu. Terima kasih buat semuanya. Aku Tara, pamit undur diri, dan sampai jumpa di acara Kejar Mimpi Tangsel selanjutnya. Dadah.